Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus kepemilikan dan pemeliharaan satwa dilindungi. Satuan Brimob Polda Maluku Utara bersama tim gabungan melaksanakan kegiatan bakti sosial pembangunan jembatan. Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah menerjunkan tim trauma healing untuk membantu pemulihan psikologis anak-anak dan warga terdampak banjir bandang. Di informasi pertama, pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus kepemilikan dan pemeliharaan satwa dilindungi jenis burung elang di Kabupaten Indramayu. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Menindaklanjuti informasi tersebut, penyelidik di Treskrimsus Polda Jabar melakukan penyelidikan di Desa Kedungwungu, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, Rabu 21 Januari 2026. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial MA beserta barang bukti berupa 14 ekor burung elang hidup dari berbagai jenis satwa dilindungi, lengkap dengan kandang dan perlengkapan pemeliharaan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan seluruh burung elang tersebut merupakan satwa yang dilindungi undang-undang. Kasus ini pun telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Polda Jawa Barat mengimbau masyarakat untuk tidak memelihara atau memperdagangkan satwa yang dilindungi, serta segera melapor jika menemukan pelanggaran serupa. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Di Kalimantan Barat, pemirsa, Satreskrim Polres Mempawah Polda Kalimantan Barat menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Rekonstruksi ini memperagakan 31 adegan dan dipimpin langsung oleh Kasatreskrim Polres Mempawah. Dilaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 14 November 2025 pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di depan SDN 11 Jalan Raya Jungkat. Terima kasih Pak Ade Sidut. Tepatnya di depan SDN 11 Jungkat, Jalan Peniti Luar, Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah. Rekonstruksi digelar di halaman Mapolres Mempawah, Kamis 8 Januari 2026. Tersangka berinisial SY berusia 38 tahun memperagakan rangkaian penganiayaan yang terjadi di gerbang PT Bal, Desa Peniti Luar, Kecamatan Jungkat. Peristiwa bermula saat tersangka meminta izin melintas menggunakan sepeda motor untuk mengambil kepah, namun ditolak pihak perusahaan. Cekcok pun terjadi hingga berujung kekerasan. Dalam reka adegan ke-26 dan 27, tersangka membacok leher korban hingga tewas di tempat. 1 korban lainnya mengalami luka berat akibat bacokan. Usai kejadian, tersangka melarikan diri dan kemudian menyerahkan diri ke polisi. Kasus ini kini dalam penanganan Polres Mempawah untuk proses hukum lebih lanjut. Demikian rekonstruksi pembunuhan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salam presisi. Kapolda Riau menunjukkan komitmen tegas dalam menegakkan disiplin internal. Sebanyak 12 personel bermasalah diberikan sanksi tegas, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Kapolda Riau Irjen Polisi Heri Heriawan menegaskan bahwa keputusan PTDH adalah langkah terakhir setelah melalui proses panjang dan adil. Ia memberikan peringatan keras, terutama terkait penyalahgunaan narkotika yang menjadi garis merah bagi seluruh personel.
Kapolda menjelaskan bahwa 12 personel yang diberhentikan dengan tidak hormat terbukti melakukan pelanggaran disiplin hingga tindak pidana umum. Ia pun menginstruksikan para Kasatwil dan Kasatker untuk memperkuat pengawasan melekat. Kita telah tadi menyaksikan secara bersama-sama upacara PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat 12 personil Polda Riau yang melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran disiplin ataupun yang masuk dalam kategori pidana umum. Ini adalah bentuk komitmen kita semua, terutama Polda Riau, dalam melindungi tua menjaga marwah. Marwah institusi harus tetap kita jaga, dan ini sebagai bentuk akuntabilitas kita kepada publik, ya, menunjukkan bahwa komitmen kita tidak pernah ragu untuk memberhentikan personil yang benar-benar melakukan pelanggaran atau kejahatan. Kapolda juga mengapresiasi peran media dalam mengontrol kinerja kepolisian sebagai bentuk transparansi. Nama-nama personil yang di PTDH diumumkan agar masyarakat mengetahui bahwa oknum tersebut sudah tidak lagi menjadi bagian dari Korps Bayangkara. Dari Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, di Treskrim Polda Riau berhasil amankan pelaku penjamretan yang meresahkan warga. Tersangka berinisial JG merupakan eksekutor dalam aksi penjamretan di Kota Pekanbaru yang mengakibatkan korban mengalami luka serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Polri, dapat kami laporkan saat ini sedang berlangsung kegiatan press release perkara curanmor curas di wilayah hukum Polda Riau. Berikut laporan selengkapnya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Polisi Hasyim Risahon II mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 5 Januari 2026 sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat di depan Masjid Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan, Kota Pekanbaru. Dari hasil pemeriksaan, tersangka adalah seorang residivis yang baru bebas pada bulan November 2025. Pelaku diketahui dalam pengaruh narkotika saat melakukan kejahatan tersebut. Polri amankan sejumlah barang bukti berupa 15 gram emas milik korban, 1 unit helm hitam, 5 unit ponsel, serta perlengkapan narkotika jenis sabu. Untuk tersangka JG, inisial JG, ini baru 2 bulan keluar dari LP, 4 kali keluar masuk dan sudah residivis dalam perkara yang sama. Jamret juga jelas sudah. Untuk yang terakhir yang di TKP Marpoyan itu berarti 2 bulan karena November baru keluar, jadi kurang lebih 2 bulan. Untuk satu lagi yang tersangka setelah kita lakukan penggerebekan memang sudah tidak ada di lokasi, namun tim masih melakukan pengejaran. Untuk sementara tim masih ada di Provinsi Sumatera Barat. Di Treskrim Polda Riau, Kombes Polisi Hasyim Risahon II mengatakan penangkapan ini merupakan komitmen Polda Riau dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas. Demikian yang dapat kami laporkan dari Polda Riau. Saya Bribtu Umil melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.